Ya, pengajian aku nanti dulu, bye-bye. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyyina Muhammad ibn Abdillah alaihi afdalus salati wa atammu taslim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bapak-bapak, ibu-ibu yang sama-sama telah melaksanakan ibadah umroh, mudah-mudahan ibadah umroh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan sore hari ini kita berada di Masjidil Haram di Makkah Al-Mukarramah. Sekarang kita berada di tanggal 14 Jumadal Akhirah tahun 1444 Hijriah atau 7 Januari 2023. Yang pertama, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menghadirkan kita semua di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan ini menjadi pemberat timbangan amal kebaikan kita kelak nanti pada hari kiamat. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji yaitu satu hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis disebutkan dalam Sahih Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dhaif." Orang beriman yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada orang beriman yang lemah. Wa fi kullin khair. Akan tetapi selama dia orang beriman yang kuat ataupun yang lemah, dua-duanya pasti ada kebaikannya. Ihris ala ma yanfa'uka. Bersemangatlah terhadap satu hal yang bermanfaat bagimu. Wasta'in billah, dan jangan lupa minta tolong kepada Allah. Wala ta'jaz, jangan lemah. Wa in asabaka syai'un, kalau ada sesuatu yang menimpamu, fala taqul, jangan engkau berkata, lau anni fa'altu kana kada wa kada. Coba ya seandainya tadi saya melakukan ini itu dan seterusnya, nggak bakalan kejadian ini itu dan seterusnya. Jangan berkata demikian. Walakin, akan tetapi yang benar adalah qul qadarullah wa ma syaa fa'al. Katakan dalam bahasa Arabnya qadarullah wa ma syaa fa'al. Artinya ini udah takdir Allah. Kejadian seperti ini udah takdir Allah. Allah itu kalau menghendaki sesuatu, maka Allah akan lakukan itu. Jadi nggak perlu kita bilang coba ya seandainya, coba ya saya, nggak perlu. Fa inna lau taftahu amal syaitan. Karena kata-kata seandainya, coba ya, ini bakalannya membuka pintu setan. Nah, kita akan membahas penjelasan hadis ini. Sekarang kalau kita lihat menjelang waktu maghrib, ini 43 menit lagi. Nah, ini kita nggak tahu nanti ramenya berapa menit ke depan. Mudah-mudahan kajian hadis ini bisa tuntas. Ya, kalau tidak, ya mungkin rezeki kita sampai di situ saja gitu. Ini kita akan bahas kalimat per kalimat. Yang pertama, kita akan bahas
Sabda Nabi SAW, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dhaif. Orang beriman yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada orang beriman yang lemah. Laki perempuan sama. Nah, pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan orang beriman yang kuat? Ini dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, bahwa yang dimaksud dengan orang beriman yang kuat bukan bodinya kuat. Jadi yang dimaksud dengan orang beriman yang kuat adalah yang imannya kuat. Kenapa? Karena kalau bodinya kuat akan tetapi dipakai buat maksiat, maka ini nggak baik, ini nggak bagus, ini tercela. Bodinya doang kuat tapi dipakai buat maksiat. Bodi doang kuat, ke masjid kagak kuat misalnya. Bodinya doang kuat, sholat kagak. Ini nggak manfaat seperti ini. Akan tapi ketika bodinya kuat, dipakai buat sesuatu yang manfaat, urusan dunia, urusan akhirat, itu baru baik. Nah, itu baru baik. Tapi kalau dipakai buat maksiat, bodi kuat, Ramadan kagak puasa, bodinya gagah, sholatnya kagak, ini tercela seperti ini. Sehingga yang dimaksud orang beriman yang kuat adalah yang kuat imannya, bukan kuat bodinya. Kenapa? Karena Nabi SAW membahasakannya adalah orang beriman yang kuat. Maka yang dimaksud dengan kuat di sini adalah kuat imannya. Sehingga dengan kekuatan iman, dia melakukan apa yang Allah wajibkan. Dengan kekuatan iman, dia melakukan apa yang Allah perintahkan terkait ibadah-ibadah sunnah. Tapi kalau imannya lemah, boro-boro ibadah sunnah yang wajib aja diabaikan, maka orang beriman yang kuat maksudnya adalah yang kuat imannya, sebagaimana itu dikatakan oleh Nabi SAW. Nah, itu Nabi mengatakan orang beriman yang kuat itu baik. Ya, orang beriman yang kuat itu baik daripada orang beriman yang lemah. Dan orang beriman yang kuat itu lebih dicintai oleh Allah daripada orang beriman yang lemah. Kuatnya kuat imannya, lemahnya lemah imannya. Tapi catatannya, wa fi kullin khair. Nabi bilang dua-duanya baik. Maksudnya apa? Dua-duanya baik. Maksudnya adalah supaya orang itu enggak punya pikiran bahwa orang beriman yang imannya lemah kagak baik gitu. Makanya Nabi membahasakan dua-duanya baik dibandingkan dengan orang kafir. Jadi ada orang Islam KTP sholat kagak, masih baik lah, orang Islam dia. Walaupun para ulama terkait hukum sholat di antara mereka membahasakannya kafir gitu kan. Cuma itu urusan belakang, itu pembahasannya panjang gitu kan. Di sini kita hanya menyampaikan biar orang beriman lemah imannya, biar kata begitu, yang penting dia judulnya orang beriman masih baik ketimbang orang kafir. Makanya Nabi ngingetin, jangan sampai kita punya pikiran, oh orang beriman, oh dia kagak sholat, KTP doang Islam, oh kayaknya kagak bener, kagak baik gimana gitu. Nggak boleh begitu. Judulnya dia asal orang beriman, tetap hitungannya baik. Makanya Nabi katakan demikian. Dan seperti ini udah biasa dibahasakan di dalam Al-Quran. Ya, udah biasa dibahasakan di dalam Al-Quran. Contohnya misalkannya apa? Misalkannya Allah Subhanahu wa ta'ala membahasakan dalam Quran surat Al-Hadid ayat 10. Allah mengatakan, la yastawi minkum man anfaqa min qablil fathi wa qatal. Tidak sama di antara kalian orang yang infaknya sebelum Fathu Makkah, sebelum perang. Jadi kalau infaknya dulu itu kayaknya berat bener gitu kan, dibandingkan orang yang infaknya setelah Islam itu jaya begitu. Itu beda, tidak sama. Tapi Allah membahasakan setelahnya apa?
ulaika a'dhamu darajatan minal ladzina anfaqu min ba'du wa qatalu. Mereka yang infaknya dulu pas lagi belum Islam jaya, derajatnya itu lebih afdol, derajatnya lebih tinggi daripada yang infaknya setelahnya. Tapi Allah masih bilang wa kullan wa'adallahul husna. Yang infak dulu sama yang infak sekarang, dua-duanya tetap Allah janjikan kebaikan. Dua-duanya tetap Allah janjikan sorga. Jadi memang Allah membahasakan yang infaknya dulu waktu Islam masih perjuangan dibandingkan yang sekarang beda. Tapi Allah masih bilang dua-duanya dapat pahala, dua-duanya ada pahalanya, ada kebaikannya. Jadi istilahnya ketika Nabi mengatakan orang beriman yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah dibandingkan orang beriman yang lemah, tapi dua-duanya baik, itu sama bahasa itu dengan yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Jadi bahasa-bahasa seperti itu udah biasa lah ya. Kayak contoh misalkannya apa? Misalkannya yang tahallul, yang gundul alus dengan yang nggak gundul alus, gimana? Yang tahallul yang gundul alus dengan yang nggak gundul alus, yang abdul yang mana? Oke, yang abdul yang gundul alus. Tapi dua-duanya insya Allah baik. Ya, dua-duanya insya Allah baik. Sama juga, misalkannya apa? Misalkannya yang ketika tawaf pakai istirahat, yang ketika sa'i pakai istirahat dengan yang nggak pakai istirahat, mana lebih afdal? Ya, yang lebih afdal yang paling mudah buat dia. Tapi insya Allah dua-duanya semuanya ada kebaikannya seperti itu. Jadi bahasa-bahasa seperti ini itu biasa dalam Al-Quran juga demikian. Itu penjelasan orang beriman yang kuat lebih dicintai oleh Allah dibandingkan orang beriman yang lemah, tapi dua-duanya baik. Sekarang kita lanjut penjelasan berikutnya. Ihris ala ma yanfa'uka. Bersemangatlah terhadap hal yang manfaat bagimu. Ini wasiat dari Nabi SAW. Jadi kalau ada hal-hal yang manfaat, kita mesti semangat. Kita mesti berjuang. Kita mesti bersegera. Kayak contoh nih kajian gini kalau manfaat, mestinya segera begitu kan. Atau misalkannya kayak sholat di sini 100.000 manfaat, mestinya segera. Saya pernah beberapa waktu yang lalu ketika bawa jamaah umroh, hotelnya agak jauhan di Misfalla, lebih jauh daripada hotel kita sekarang. Salah seorang bapak-bapak bilangnya apa? Ustadz capek mau sholat di hotel aja. Kemudian saya kasih tahu kalau sholat di Masjidil Haram 100.000 pahalanya. Oh gitu Ustadz ya? Ya udah deh, liburnya ntar aja di Bekasi. Orang Bekasi bapak itu, liburnya di Bekasi. Nggak boleh gitu juga Pak. Di sini semangat, di sana juga semangat. Jadi kalau ada hal yang manfaat buat kita, kita mesti semangat. Dan kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, orang yang berakal itu adalah yang merealisasikan wasiat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara wasiat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, mesti semangat kalau ada hal-hal yang manfaat buat kita. Urusan dunia, urusan akhirat. Beli oleh-oleh manfaat buat kita. Semangatlah urusan dunia. Urusan ibadah juga manfaat buat kita. Kita juga mesti semangat. Ya, kita juga mesti semangat. Apalagi urusan agama, apalagi urusan akhirat. Makanya kalau kita dapetin ada orang-orang yang kurang semangat, berarti kita bilang sama dia apa? Si itu enggak ngamalin wasiat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena wasiat dari Nabi mesti semangat terhadap hal-hal yang manfaat buat kita. Dan ini hadis, ternyata hadis luar biasa. Manfaat urusan dunia, manfaat urusan akhirat. Karena Nabi membahasakannya apa? Ihris ala ma yanfa'uka. Kamu harus bersemangat terhadap hal yang manfaat untuk dirimu. Urusan agama nomor 1, selanjutnya urusan dunia. Urusan agama kita semangat, urusan dunia juga kita semangat. Pastinya urusan agama. Kenapa? Karena kalau agamanya benar, agamanya baik, urusan dunia bakalannya benar, bakalannya baik. Tapi kalau agamanya rusak, urusan dunia rusak. Agamanya kagak baik, urusan dunia bakalannya kagak baik. Makanya orang-orang yang kayak contoh ya, mereka yang mengabaikan sholat. Ini sholat antara urusan dia dengan Allah,
Allah aja dikacangin sama dia orang. Gimana kita orang? Ditipu duitnya sekian udah biasa tuh orang gitu kan. Makanya orang-orang yang bikin dosa, lihat aja sholatnya. Pasti sholatnya kagak benar. Karena urusan dia sama yang maha besar, Allah. Begitu. Gimana urusan sama kita orang yang kecil-kecil gini? Lebih dikacangin lagi kita orang sama dia bakalannya. Dan catatannya, kalau misalkannya ada dua yang manfaat tapi bertabrakan. Ada dua yang manfaat tapi bertabrakan. Yang kita pilih yang mana? Yang kita pilih adalah yang manfaatnya lebih besar. Yang kita pilih adalah yang manfaatnya lebih besar. Contoh, misalkannya apa? Misalkannya Misalkannya ketika kita pengen tawaf sunnah misalnya. Ketika kita pengen tawaf sunnah, ini manfaat buat kita. Kemudian kita pengen beli oleh-oleh, manfaat juga buat kita. Cuman kalau oleh-oleh bisa entar-entaran di Madinah. Kalau di Madinah kagak ada Ka'bah. Padahal dua-duanya manfaat buat kita. Maka kita menangin yang lebih manfaat, yaitu kita manfaatkan momen untuk tawaf, misalnya begitu. Atau contoh, ketika tadi kita katakan yang belum sholat zuhur bisa nanti di Masjidil Haram. Sebetulnya ketika dia sholat zuhur tepat pada waktunya, manfaat. Tapi kita lagi safar, insya Allah nanti ketika kita akhirkan di sholat asar di Masjidil Haram, dapat pahala 100.000. Ada yang lebih manfaat, itu yang kita menangin, yang tadi kita arahkan. Nah, jadi seperti itu. Atau contoh ketika Lebaran ketika di hari pertama mungkin orang tua pengen didatanginya di hari pertama. Kemudian kita punya teman dekat pengennya dia di hari pertama datang ke rumahnya. Orang tua, teman dekat, dua-duanya penting, tapi menangin orang tua dulu. Seperti itu. Ada customer, ada sholat, dua-duanya penting. Menangin sholat dulu, urusan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kalau kita sebagian mungkin kalau pengalaman di toko-toko sekitaran sini, itu saya sendiri pernah pengalaman. Ketika kita pengen beli, azan waktu sholat langsung dia tutup, duit kita dibuang sama dia. Walaupun sebagian dari mereka melakukan itu karena ketakwaan kepada Allah, dan sebagian yang lain melakukan itu karena ada aturan. Ya, dendanya berlipat-lipat daripada keuntungannya. Mungkin dia untung 10, 20, 100, 200 real. Dendanya mungkin 5.000, 2.000 real. Ada sebagian yang takut karena urusan dunia, karena denda. Sebagian yang takut karena Allah. Maka ini kembali kepada masing-masing. Sama juga terkait kalau ada larangan ya. Kalau ada larangan, kita mesti ngelakuin dosa nih. Cuman yang satu kalau kita lakuin dosanya gede benar, tapi kalau yang satu kita lakuin dosanya dikit, maka kita ambil yang dosanya dikit. Kayak contoh nih, urusan riba kan dosanya gede, iya kan? Yang satu kita bisa deposit duit. Ada kemarin orang bilang sama saya, dia deposit duit 10M, dia dapat keuntungan tiap bulan 50 juta. Dia bingung mau dikemanain tuh Ustadz. Saya bilang dibuang, bukan disedekain, karena duit haram. Kemudian kalau kita lihat, kita buka rekening bank, itu juga riba gitu kan. Cuman riba buka rekening bank dengan riba deposit 10M, dosanya lebih gede deposit 10M. Untuk deposit 10M kita nggak usah. Tapi buka rekening bank untuk kita terima gaji, anggap aja dosa ya. Tapi masih mending itu dosa lebih kecil ketimbang kita deposit seperti itu. Sehingga ihris ala ma yanfa'uka, ini manfaatnya luar biasa. Sampai ke perkara yang haram pun ini bisa kita lihat-lihat. Mana yang lebih minim, itu yang kita ambil. Kemudian yang berikutnya wasta'in billah. Ini bakalannya nyambung nih. Yang pertama, kita harus semangat kalau ada yang manfaat buat kita. Yang kedua, wasta'in billah, jangan lupa minta tolong kepada Allah. Kenapa Nabi bilang begitu? Karena dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah bahwa orang yang berakal
ketika dia sudah milih satu perkara yang manfaat buat dia, ketika dia sudah semangat dengan satu perkara yang manfaat buat dia, orang yang berakal, yang akalnya punya akal, yang dia punya akal sehat gitu ya, dia nggak bakal ngandelin dirinya sendiri. Pasti dia bakal minta tolong kepada Allah. Dia punya bisnis, dia punya dagangan, dia punya kerjaan. Orang yang berakal, dia nggak bakal bilang, ah gua bisa. Nggak bakal. Dia bakal bilang apa? Ada Allah yang nolong. Kenapa? Karena dia punya akal. Beda dengan orang yang nggak punya akal sehat. Dia ngerasa sosokan udah paling jago. Ah pokoknya berhasil, pokoknya ini, dan seterusnya. Dia takjub dengan dirinya sendiri. Udah ngerasa berpengalaman begitu kan, pasti bisa. Nggak. Orang yang berakal, setelah dia tahu itu manfaat buat dia, pasti dia minta tolong kepada Allah. Itu pasti. Makanya Nabi bener banget ketika mengatakan ihris ala ma yanfa'uka, harus semangat terhadap hal yang manfaat buatmu, wasta'in billah, jangan lupa minta tolong kepada Allah. Bahkan Nabi SAW membahasakan dalam hadis yang lain, hadis riwayat Tirmidzi, kemudian juga disebutkan dalam riwayat Ibnu Hibban. Walaupun Tirmidzi mengatakan ini hadis gharib, tapi manfaatnya kebenarannya lurus aja. Disebutkan Nabi mengatakan apa? La yas'ala ahadukum rabbahu hajatahu hatta yas'alahul milh. Nabi membahasakan setiap salah seorang di antara kalian itu pokoknya harus minta tolong sama Allah. Harus minta tolong sama Allah. Walaupun cuma sekedar minta garam doang. Nabi membahasakan walaupun cuma sekedar minta garam doang. Wa hatta yas'alahu sya'sya'nahu idzan qata. Bahkan kalau sendal jepitnya putus, minta tolongnya pasti sama Allah. Apalagi urusan gede. Artinya apa? Urusan sepele minta tolong kepada Allah, apalagi urusan yang besar. Walaupun urusan wudu, walaupun urusan sholat, walaupun kita pergi ke kanan, ke kiri, kita naik motor, kita bawa mobil, atau kita umroh, kita minta kepada Allah, ya Allah berikan kemudahan, ya Allah berikan kemudahan. Itu orang cerdas. Tapi kalau orang yang nggak punya akal sehat, orang yang nggak cerdas, dia ngerasa bakalannya bisa. Tapi kalau orang yang berakal, orang yang cerdas, dia nggak begitu. Dia bakalannya minta tolong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Nabi mengatakan setelahnya, yang pertama tadi cari yang manfaat, yang kedua jangan lupa minta tolong kepada Allah, yang ketiga Nabi bilang wala ta'jas, jangan lemah, jangan KO, jangan putus di jalan. Artinya apa? Artinya kalau kita sudah dapat satu hal yang manfaat buat kita, maka kita lakukan, kita lanjut. Jangan kepotong di jalan, jangan lemah. Ya sebagai contoh, misalnya kalau kita bahasakan dalam belajar, ya misalnya kita bahasakan dalam belajar. Ketika ada orang yang belajar di satu tempat, dia tahu itu manfaat pastinya gitu kan. Dia tahu itu manfaat pastinya. Maka selanjutnya yang harus dia lakukan adalah jangan lupa dia minta tolong kepada Allah. Jangan lupa dia minta tolong kepada Allah. Kemudian yang kedua, jangan lemah. Artinya apa? Jangan putus di jalan. Jangan putus di jalan. Contoh misalnya apa? Dia pengen tawaf sunnah nih, udah semangat dari hotel pengen tawaf sunnah. Datang dia ke udah pakai baju ihram, karena sekarang kan nggak boleh di sekitaran Ka'bah kecuali pakai baju ihram. Datang dia ke masjid, kemudian lihat jalan ditutup, lihat ke sana ditutup, ke sana ditutup, muter jauh, balik lagi ke hotel lah. Satu, dia udah pikir tadi tawaf sunnah manfaat buat dia. Dua, lihat di jalan nggak seperti yang dia pikir di awal, akhirnya dia lemah, nggak jadi dia tawaf sunnah, balik ke hotel. Jangan begitu kata Nabi SAW. Jadi kalau kita udah dapetin satu hal yang manfaat buat kita, kemudian kita harus minta tolong kepada Allah, kemudian jangan lemah. Kalau hujan, Kalau hujan
Ya contoh seperti ini. Contoh seperti ini. Misalkannya ketika dia berangkat kerja. Kemudian hujan turun. Ya, ketika berangkat kerja hujan turun. Akhirnya dia bilang apa? Ya, hujan gitu kan. Nggak kerja lah. Nggak boleh seperti itu. Dia tahu kerja manfaat buat dia. Yang kedua, dia harus semangat. Yang ketiga, dia minta tolong kepada Allah. Yang keempat, dia pakai jas hujan semaksimal mungkin, berangkat tetap lanjut sana. Kenapa? Karena ini pertama, semangat terhadap hal yang manfaat. Yang kedua, minta tolong kepada Allah. Yang ketiga, jangan lemah. Tapi kalau ke masjid ini lain lagi ceritanya. Itu tadi contoh yang ke kantor. Kayak Gojek, Masya Allah itu. Hujan-hujan, dia tahu itu manfaat buat dia. Kalau dia narik, dia bakalan dapat fulus. Hujan-hujan, apa yang dia lakukan? Yakin dia berdoa kepada Allah. Dan dia pakai jas hujan, dia sampaikan itu ke rumah orang-orang yang order itu. Seperti itu harusnya orang beriman. Itu urusan dunia. Mestinya urusan akhirat lebih semangat lagi. Sama juga contoh ya, ini hanya contoh sekilas saja. Kita buka kitab fikih, niatnya pengen nyari apa? Pengen nyari tentang fikih umroh, iya kan? Dibuka, ketemu halaman pembahasan kota Madinah. Berhenti dia baca di pembahasan kota Madinah. Loh, tadi katanya mau nyari fikih umroh. Lemah namanya itu. Ya namanya lemah. Atau misalkannya dia buka kitab sirah. Dia pengen cari tentang arti Fathu Makkah. Fathu Makkah itu maksudnya apa gitu kan. Dia buka sirah, pas dia buka ada pembahasan perang Uhud. Dia baca pembahasan perang Uhud. Nggak jadi dia nyari tentang Fathu Makkah. Itu juga sama. Itu sama lemah. Atau contoh sederhana, dia pengen berangkat ke Bin Daud misalnya. Atau dia pengen berangkat beli Zam-Zam misalnya. Bukan beli Zam-Zam, ngambil Zam-Zam, iya kan? Kemudian apa? Kemudian dia lihat es krim. Dia beli es krim, balik ke hotel, nggak jadi. Lemah juga. Jadi kalau udah punya niatan apa, lanjutkan. Seperti itu. Makanya di antara petunjuk Nabi SAW itu seperti itu. Pernah kejadian, Nabi diundang sama seorang yang bernama Itban bin Malik. Namanya Itban bin Malik. Kata Itban bin Malik, ya Rasulullah, saya minta tolong engkau berkenan datang ke rumah. Saya pengen jadiin itu tempat sholat khusus, tapi pengennya engkau dulu yang sholat di situ gitu. Nabi datang ke rumahnya. Masuk ke rumahnya. Ketika Nabi nyampe di rumahnya, Itban itu udah bikin makanan, udah bikin jamuan buat Rasulullah SAW. Tapi dari awal kesepakatan pengen Nabi sholat di tempat yang pengen dijadiin tempat sholat buat dia di rumah gitu kan. Nabi bilang enggak, saya kesini nomor satu buat itu. Mana tempat yang buat sholat? Nabi sholat situ, beres itu baru Nabi makan. Itu baru nggak lemah namanya. Jadi seperti itu. Wala ta'jas, jangan lemah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bikhair, tayyib. Tayyib, baki kam daqiqah? خلاص الآن هذا موقع النساء. طيب 4 دقائق زيادة ممكن 4 دقائق بس. Naam, insyaallah. Kemudian yang terakhir, fa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu lakana kadza wa kadza. Nah, ini yang penting nih. Jadi kalau kita udah dapat itu manfaat buat kita. Yang kedua, kita udah minta tolong sama Allah. Kemudian yang ketiga, kita jangan lemah, jangan putus di jalan. Yang keempat, kalau kejadian apa-apa, jangan kita bilang, coba ya, tadi nggak ini, nggak itu, nggak ini, nggak itu, dan seterusnya. Nggak boleh seperti itu. Nggak boleh seperti itu. Kenapa? Nabi SAW mengarahkan, walakin kul qadarullah. Yang benar, katakan ini udah kehendak Allah. Allah udah ngatur seperti itu. Kemudian Nabi ngejelasin, fa inna law taftahu abwabasy syaitan. Karena kata-kata lau, kata-kata seandainya, coba ya, ini membuka pintu setan. Artinya apa? Ini membuka pintu setan. Artinya kita ketika mengatakan demikian,
Ya ketika kita mengatakan demikian, bakalannya kita sedih, bakalannya kita kecewa. Contoh, misalkannya kita naruh barang di mana gitu. Kemudian barang itu hilang. Kalau barang itu hilang, maka yang kita katakan apa? Qadarullah masyafal, lega, selesai. Assalamualaikum warahmatullahi. Tapi kalau kita katakan coba ya, yang ada sedih. Ya, yang ada apa? Yang ada kita kecewa. Makanya apa? Ini poin penting. Urutannya yang pertama, cari yang manfaat. Yang kedua, jangan lupa minta tolong kepada Allah. Yang ketiga, jangan lemah. Yang keempat, kalau kejadian apa-apa jangan bilang seandainya. Yang kelima, bilang qadarullah wa masya'afal. Tas naro di depan gedung, hilang, qadarullah masya'afal, selesai. STNK hilang, KTP hilang, qadarullah masya'afal, urus dari nol, udah berangkat. Kalau kita bilang, aduh coba ya situ sih gini, yang ada kita kecewa, kita sakit hati gitu. Tapi kalau kita bilang qadarullah wa masya'afal, lega. Kita jual motor, kita jual mobil, ada orang datang, waktu itu kita ada urusan sama teman kita, gara-gara situ jadi orang yang gak jadi beli, wah, jadi kecewa kita. Tapi kalau kita bilang qadarullah, orang yang gak jadi beli, lega hati kita. Ya, lega hati kita. Maka ini nasihat penting, arahan dari Nabi SAW, dan ini yang bisa kita bahas. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang salah dari saya pribadi. Mudah-mudahan pembahasan bermanfaat. Barakallahu fiikum wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Tamam. Allahumma ya hayy ya qayyum. Amin. Arhamar rahimin. Amin. Allahumma nas'aluka fi hadzal makan رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا آمين وتصلح حالنا وأحوالنا آمين اللهم اشرح صدورنا آمين وأزل همومنا وغمومنا آمين واغفر لنا ذنوبنا آمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين آمين اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين آمين اللهم كما جمعتنا في هذا المكان فاجمعنا في الفردوس الأعلى في الجنان آمين اللهم يمن كتابنا ويسر حسابنا آمين وثقل موازيننا آمين وثبت على الصراط أقدامنا آمين واجعل الفردوس الأعلى دارنا وقرارنا آمين اللهم اجعلنا من أهل حوض وشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم آمين اللهم اجعلنا ممن طال عمره وحسن عمله آمين واختم لنا بخاتمة الخير والإحسان آمين اللهم يا حي يا قيوم يا أرحم الراحمين آمين يا أكرم الأكرمين يا آمين أرحم الراحمين آمين اعمر قلوبنا بحقيقة الإيمان والتوكل عليك آمين واجعلنا على هدي وسيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم آمين اللهم اجعلنا رحمة على خلقك آمين مفاتيح للخير مغاليق للشر يا رب العالمين آمين اللهم لا تحرمنا لذة النظر إلى وجهك الكريم آمين في جنات النعيم آمين اللهم ارحم من وارينا تحت التراب آمين من آباء وأمهات آمين وأجداد وجدات وقريب وقريبات وجار وجارات وصديق يا رب العالمين آمين اللهم اجعل قبورهم نورا آمين اللهم نور قبورهم واجعلها روضة من رياض الجنة آمين اللهم اجعل لا إله إلا الله آخر كلامنا في هذه الدنيا آمين وتوفنا وأنت راض عنا يا رب العالمين آمين اللهم ارحم ذل وقوفنا يوم العرض بين يديك آمين اللهم ارحم ذل وقوفنا يوم العرض بين يديك آمين واجعلنا من المغفورين يا رب العالمين آمين اللهم بلغنا هذا العام رمضان وليلة القدر آمين ونحن بصحة وعافية نحن ووالدينا وإخواننا وأخواتنا وأزواجنا وذرياتنا يا رب آمين العالمين آمين اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان آمين اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان آمين اللهم أطعم جائعهم واكس عاريهم واشف مريضهم وداوي جريحهم يا رب العالمين آمين اللهم كل شباب المسلمين وبناتهم ردهم إليك ردا جميلا آمين اللهم رد شباب وبنات المسلمين إليك ردا جميلا آمين احفظهم من المسكرات والمخدرات آمين واحفظهم من دعاة السوء يا رب العالمين آمين اللهم أدم الأمن والإيمان في هذا البلد الحرام آمين وفي بلاد المسلمين يا رب العالمين يا آمين رب العالمين يا رب العالمين آمين أصلح ولاة أمورنا وولاة أمور المسلمين واجعلهم عزا للإسلام والمسلمين آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد آمين. وعلى آله وأصحابه وأزواجه الطيبين الطاهرين جزاكم الله Amin. Jazakumullah khairan Syekh. Tapi sebelum ditutup, apa ada pertanyaan terkait yang disampaikan? Tidak ada? Ustaz, mungkin Baik. cuma ini aja, kadang kita suka menggunakan istilah usaha tidak mengkhianati hasil, itu kayaknya nggak boleh Ustaz ya, karena kayak mengesampingkan هنا مكان نساء فقط طيب خلاص نعم خلاص دقيقة اللي يجلس من الرجال طيب من الرجال يدفع دعاء كافذ المجلس ممكن تجلس كل رجل 100 ريال دعاء قبل المجلس
Taib, dari yang ditanyakan tadi, ini yang terbaik qadarullah wa masya'a fa'al. Itu lebih aman. Tapi karena udah selesai, kita tutup dengan doa kafil majelis. Nanti disambung lagi di kesempatan yang lain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asma.